Heboh, ulama Rusia kirim pasukan serang tentara Israel yang berjaga di Masjid Al-Aqsa. Di luar dugaan, di tengah konflik panas Rusia-Ukraina, seorang ulama muslim Rusia yang terkemuka dan orang dekat Kadyrov mengirimkan pasukan bersenjata untuk turun gunung ke Masjid Al-Aqsa di Palestina untuk membasmi para tentara kejam Zionis yang kadang seenaknya menembak dan melukai para jemaah dari Palestina yang mau melakukan ibadah. Atas apa yang terjadi itu, ulama Rusia bersikeras untuk melakukan pengepungan skala penuh pada tentara yang tengah berjaga di sana. Kami akan melawan siapapun yang mengganggu kedamaian saat saudara muslim saya melakukan ibadah. Sementara itu, Wakil Pertama Departemen Urusan Muslim Rusia sekaligus Rektor Universitas Islam Moskow, Damir Zinurovic Kairetdinov menegaskan Persatuan Negara Muslim untuk melawan konspirasi rezim Zionis Israel. Kantor berita Kotsna melaporkan Damir Kairetdinov terkait langkah sebagian negara memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Al-Quds. Soal apa kewajiban umat Islam menghadapi konspirasi ini, menekankan pentingnya dukungan atas hak rakyat Palestina, mencegah supaya hak mereka tidak diinjak-injak. Rektor Universitas Islam Moskow itu menjelaskan keputusan mendasar PBB terkait Palestina harus direalisasikan dan setiap upaya yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan itu harus dikecam dan dibasmi. Kairetdinov menegaskan umat Islam harus lebih aktif untuk membela haknya, hak sesamanya, hak bangsa Palestina. Menurutnya, Baitul Maqdis adalah tempat suci bagi umat Islam. Ia juga menilai Republik Islam Iran sebagai pendukung bangsa Palestina. Mengapa respon dunia terhadap konflik Rusia, Ukraina, dan Palestina Israel berbeda? 10 hari invasi Rusia ke Ukraina berjalan, belum ada tanda-tanda akan berhenti. Berdasarkan catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah ada 227 warga sipil yang tewas, sementara 525 lainnya terluka. Sementara layanan darurat negara Ukraina telah menyajikan angka yang jauh lebih tinggi. Mereka menyebut lebih dari 2.000 warga sipil telah tewas dalam konflik tersebut. Merespon invasi itu, satu persatu negara-negara di dunia menjatuhkan beragam sanksi kepada Rusia. Amerika Serikat misalnya memberlakukan pembatasan pada 2 bank terbesar Rusia dan hampir 90 anak perusahaan lembaga keuangannya di dunia. Amerika Serikat bersama sekutu utamanya juga memblokir akses bank Rusia tertentu ke SWIFT dan menargetkan hampir 80% dari semua aset perbankan di Rusia. Sementara itu, Uni Eropa sepakat untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia dan melarang beberapa media pro-Kremlin. Sikap banyak negara yang memberikan sanksi atas Rusia ini membuat beberapa pihak membandingkannya dengan konflik Palestina-Israel. Sebab dunia dianggap diam dan menutup mata atas kekerasan yang dilakukan Israel kepada warga Palestina. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan perbedaan sikap ini bergantung pada Amerika Serikat. Apabila Amerika Serikat menghakimi serangan itu sebagai sesuatu yang salah, maka banyak negara akan memberi sikap serupa. Dalam konteks seperti ini, yang berlaku adalah siapa yang kuat, dialah yang menang, atau hukum rimba, kata Hikmahanto kepada Kompas.com. Sehingga kalau Amerika Serikat mengatakan ini salah, jadi semua mengekor. Karena itu ia menyebut Indonesia tidak boleh bersikap demikian, yaitu menghakimi benar atau salahnya sebuah serangan. Akan tetapi Indonesia harus meminta penghentian serangan dalam bentuk dan dalih apapun. Karena dalam pasal 2 paragraf 3 dari Piagam PBB mengatakan bahwa kalau ada perbedaan antar bendera maka harus diselesaikan secara damai. Sementara dalam konteks Palestina Israel, Hikmanto mengatakan bahwa Amerika Serikat menganggap serangan Israel sebagai aksi bela diri. Menurutnya Amerika Serikat berdalih bahwa tindakan Israel berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Padahal Rusia mengatakan pakai pasal 51 Piagam PBB juga untuk invasi Ukraina.
Tapi Amerika Serikat bilang tidak boleh. Jadi kan jelas yang menentukan Amerika Serikat dong. Sementara itu menurut dosen hubungan internasional UGM, Siti Mutia Setiawati, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Israel dan Palestina sulit untuk berdamai. Pertama, klaim agama dan sejarah. Mutia mengatakan, sejumlah pendapat mengatakan bahwa bangsa Yahudi berhak atas tanah Palestina karena mereka pernah tinggal di sana. Kemudian diusir di zaman Romawi dan tersebar di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. Mereka sudah ribuan tahun terusir, kata Mutia. Pada 1897, bangsa Yahudi ingin kembali ke wilayah Palestina. Alasannya, tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Ia menjelaskan penduduk asli Palestina dulunya adalah bangsa Palestina yang berasal dari wilayah dekat Yunani dan telah mendiami wilayah itu selama ribuan tahun. 2. Hukum internasional yang dilanggar. Sejauh ini Israel diketahui belum diakui sebagai negara oleh PBB. Pasalnya Israel tidak mau mentaati resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari wilayah pendudukan di Gaza, West Bank, dan dataran tinggi Golan. 3. Minimnya dukungan Liga Arab. Selain kedua hal ini, dukungan dari Liga Arab dinilainya juga minim. Terlebih masing-masing mempunyai kepentingan sehingga membuat mereka terpecah. Misalnya Mesir terobsesi dengan jalur Gaza dan Sinai tetap menjadi miliknya. Yordania menghendaki West Bank miliknya. Jadi negara Arab yang tidak bersatu itu menyulitkan penyelesaian konflik. Selain kepentingan internal yang terjadi di setiap anggotanya, misalnya Arab Saudi dengan Yaman dan Suriah yang menyelesaikan perang saudara berkepanjangan. Sementara itu Uni Emirat Arab dan Bahrain secara resmi menjalani hubungan diplomatik dengan Israel belum lama ini. Liga Arab penuh masalah, tidak bisa kita mengharapkan menyelesaikan masalah Palestina ini, ungkapnya.